Pada waktu itu dunia terjadi kehebohan karena malamnya purnama tapi terang seperti siang hari. Malam itu api majusi padam. Malam itu terjadi gempa tapi tidak menghancurkan. Malam itu tenang suasana. Masyarakat melihat ada cahaya besar sekali dan cahaya itu tiba di rumah Aminah. Lahirlah dari Aminah seorang yang ditunggu oleh seluruh umat. Kelahirannya membuat semua makhluk gembira. Abdul Muthalib memeluknya dan mengatakan, inilah yang menjadi rahmatan lil alamin. Cucuku inilah yang akan menjadi nabi akhir zaman. Muhammad. Ini apa? Air ya? Baik, ini gelas. Dalamnya ada air bening. Sekarang ini terbuka. Kalau ini masih terbuka, dimasukkan apapun, peluangnya masih bisa. Masukkan gula, masukkan kopi, masukkan susu, masuk. Sekarang perhatikan. Saya tutup dengan begini. Saya tuangkan kopi bisa? Gula bisa? Tidak. Susu tidak. Kenapa? Karena ada penutupnya. Banyak doa tidak terkabul bukan karena Allah tidak mengabulkan, karena yang berdoa menutup dirinya dengan Allah dengan tutupan seperti ini yang disebut dengan maksiat atau dosa. Jadi kalau ada seorang hamba banyak berdosa, berbuat maksiat, itu akan ada sekat dalam jiwanya yang menghambat hubungannya dengan Allah itu tidak terjalin dengan lancar. Jadi begitu dia meminta, Allah kabulkan, cuman mentah lagi, balik. Itu hadisnya sahih. Kita mesti sadar teman-teman sekalian, pertama kata Allah kita akan wafat. Antum akan meninggal. Wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang. Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? Teman-teman, karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja renungkan. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah? Makhluk yang berbeda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Apa yang mengikat kalian? Yang mengikat dua. Apa dia? Mawaddah, warahmah. Apa beda mawaddah sama warahmah? Mawaddah melihat kelebihan, lebih mancung, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat, lebih mewah, lebih. Sedangkan rahmah kasih sayang. Menikah karena harta, harta akan binasa. Menikah karena rupa, rupa akan berubah. Hari berganti, musim berubah, maka wajah pun ikut berubah. Laki-laki, kalian harus siap melihat istri kalian berubah. Sedangkan perempuan, kalian harus siap menerima perubahan. Kalian cantik bukan karena bedak, kalian cantik bukan karena lipstik, kalian cantik kenapa? Karena wajah bekas air wudhu, karena sholat duha, karena tahajud malam. Apa namanya? Inner beauty. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga, siap menerima perubahan. Insya Allah laki-laki yang baik akan dipertemukan Allah dengan yang baik-baik, insya Allah. Karena Allah sayang sama kita, nggak dikasih dunia. Kalau dikasih hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, yang nggak membuat kita sampai lupa diri. Karena banyak orang makin dikasih dunia makin sombong, makin dikasih dunia makin jauh dari Allah, makin dikasih dunia makin jarang sholatnya. Dan kita ngerasain sendiri kalau lagi banyak masalah, sholat khusyuk, nangis-nangisnya, tahajud panjang, jam 1 malam udah bangun tahajud sampai subuh. Begitu dikasih solusi, subuh juga kadang kelewat. Makanya Allah nggak mau kita celaka gara-gara dunia, kasih aja masalah terus. Jadi kalau kita pengen Allah nggak ngasih masalah, istiqomah, dikasih dunia tetap beribadah, nggak dikasih dunia juga beribadah, sehingga Allah nggak khawatir kasih dunia untuk kita. Ini hambaku siap nggak ya dikasih harta? Ini hambaku siap nggak ya dikasih pasangan? Jangan-jangan ntar dia kalau udah dikasih pasangan lupa sama gua. Akhirnya udah deh jomblo aja lo, biar semakin dekat sama Allah gitu, bisa kayak gitu. Bagaimana menyikapi seorang yang meremehkan? Acuhin aja. Nabi aja diludahin nggak membalas meludahi. Kita tidak akan dihisap dengan omongan siapapun. Yang akan menghisap kita amalan kita sendiri.
Sing sabar ya. Karena semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, belum waktunya. Karena hijrah itu berat. Lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Karena yang ringan adalah istirahat. Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu datangnya dari Allah. Tempat dia berada dalam hati. Tapi bagaimana cara Allah menemukannya, menurunkannya ke dalam hati? Ada yang mengatakan dengan banyak bersolawat. Betul. Dengan banyak bersolawat kita merasakan ketenangan. Ada yang merasakan dengan banyak membaca Al-Quran. Betul. Dengan membaca Quran kita merasakan ketenangan. Tapi ada satu lagi yang disebut mujalasatus salihin. Tombo ati ono 5 pekarane. Salah satu diantaranya adalah duduk-duduk dengan orang soleh. Dan hari ini Allah ketika mencintai seorang hambanya, dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan adalah yang terbaik bagi hambanya. Apa di antara sekian pemberian Allah yang paling baik itu? Ternyata bukan dunia, bukan karir, bukan kedudukan, bukan harta yang melimpah, tapi yang terbaik itu adalah ampunan dari dosa. Karena itulah kemudian Allah mengatakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan ciri orang yang diampuni itu maka dia akan terjaga dari dosa. Jadi kalau Anda ingin melihat kekasih Allah berjalan-jalan di muka bumi, itulah orang-orang yang menjaga tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dari perbuatan dosa. Nah, orang yang menjaga kebersihan disebut dengan nadhif. Kebersihan disebut dengan nadhafah. Kalau kebersihan itu diteruskan sampai ke ujung jiwa, sehingga hatinya pun bersih. Bukan cuma pakaiannya yang bersih, tapi hatinya bersih. Karena hatinya bersih ini, kemudian mengalirlah dari hati ini ke seluruh anggota tubuh. Nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Allah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja, nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan tidak akan pernah ada capek lagi.